Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga semua sehat semua. Kita mulai praktikum tentang pengolahan semen beku ya, secara daring. Jadi adik-adik, target dari praktikum kali ini adalah mampu menjelaskan prinsip penting dalam proses penyiapan atau pembekuan dari semen. Kemudian yang kedua adalah nanti bisa menjelaskan tahapannya ya. Ada berapa tahap, urutannya bagaimana dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah dapat menghitung ya kebutuhannya dari bahan pengencer itu berapa gitu ya. Dari ejakulat yang sudah didapatkan. Oke. Ini adalah tahapan atau prosedurnya. Yang pertama harus disiapkan dulu ya. Bahan pengencer disiapkan dulu, sudah siap, oke, baru kita boleh mengkoleksi semen ya. Kemudian setelah dikoleksi dari semen, sebelum diencerkan harus dievaluasi dulu karena kita perlu untuk mengetahui tadi volumenya, konsentrasinya, motilitasnya begitu ya. Kemudian diencerkan baru di packing. Nah, di packing dan setelah di packing dilakukan ekuilibrasi sebelum dibekukan. Jadi ada tahapan adaptasi bagi spermatozoa sebelum masuk ke pembekuan. Dan setelah beku nanti ada tahapan penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan ini kita harus evaluasi secara berkala ya terhadap keberhasilan pembekuan. Ya. Jadi yang diperiksa adalah post towing motility. Jadi atau PTM itu harus lebih besar dari 40%. Ya. Kemudian selain itu kita harus memahami tentang bagaimana proses penyimpanannya dan distribusi selanjutnya. Jadi storage dari semen yang sudah di stroke itu ya dibekukan itu bagaimana penyimpanannya gitu. Kalau punya bank semen begitu kan harus menyiapkan fasilitasnya juga. Nah, ini adalah tahapan pertama yaitu penyiapan bahan pengencer. Jadi sebelum menyiapkan kita harus punya resep ya. Kalau adik suka memasak kan ada resepnya tuh ya, bahannya apa, berapa gram, berapa sendok teh, sendok makan gitu sehingga rasanya oke. Nah, ini komposisi bahan pengencer oke bagi spermatozoa untuk dapat bertahan hidup di suhu beku ya. Nah, ini ada 5 resep yaitu dari BIP 1 itu dari Singosari Malang ya. Kemudian BIP 2 itu punyanya Lembang ya. Yang ketiga BIP 3 ini yang di Bali ya. Dan FKH itu yang kita biasa gunakan untuk kegiatan rutin praktikum maupun beberapa penelitian ya, dasarnya dari sini. Dan ada lagi produk komersial Triladil yang diketahui komposisinya. Nah, yang penting dari bahan pengencer pembekuan semen adalah bahan yang diperlukan bagi semen untuk dapat bertahan di suhu dingin ya, super beku begitu ya, karena dia minusnya hampir 200. Ini namanya gliserol. Ini diberikan tanda khusus ya karena ini sebagai jaketnya ya. Ya terbayang saja kalau adik-adik di suhu dingin begitu ya, atau lagi naik ke puncak atau lagi di salju begitu kan sangat dingin, nggak mungkin menggunakan kaos saja ya kan, pasti beku di situ sehingga perlu namanya jaket. Nah, jaket ini kalau di spermatozoa adalah gliserolnya sehingga nanti dapat bertahan dalam suhu beku. Kalau yang bahan komposisi yang lainnya ini ada tris, ada asam sitrat, laktosa, rafinosa, fruktosa dan seterusnya. Termasuk ada kuning telur. Ini persentase kuning telurnya adalah 20% ya. Ini hitungannya persen resep ini ya. Kemudian kalau yang Andromed itu adalah produk komersial yang sudah dipatenkan sehingga belum kita tidak tahu komposisinya apa karena sudah dipaten dan tidak diberitahu bagi pengguna. Ini adalah bentuk komersialnya. Ditambahkan semuanya hingga total nanti 100% dengan pengencernya ya. Larut maksudnya air. Nah, tahap berikutnya adalah setelah semua bahan siap digunakan ya, kita harus mengkoleksi semen baik dengan vagina buatan maupun cara yang lain, elektroejakulator atau di masase. Nah, sebelum kita encerkan kita harus evaluasi dulu ya. Kita cek secara manual maupun bisa juga menggunakan komputer ya. Di sini ada CASA atau Computer Assisted Semen Analysis ya, itu
Nanti bisa tahu berapa konsentrasinya, berapa motilitasnya, berapa kecepatan dan sebagainya. Banyak parameter di sana. Jika memenuhi syarat maka kita bisa melakukan pengenceran. Nah, ini tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus menyiapkan bahannya sesuai dengan resepnya, ya. Nah, ini pada bagian kuning telur, menyiapkan kuning telur itu, ya. Pada saat kita mau mengambil kuning telur, kita harus pisahkan dari albuminnya, ya. Albumin itu kan menjadi penghambat pergerakan spermatozoa, sehingga harus kita bersihkan, ya, albuminnya. Caranya bagaimana? Ya, kita ambil telur, kita pecahkan sebagian kecil dari cangkangnya, kemudian kita buang secara berlahan putihnya, ya, atau albuminnya, seperti kalau sedang bikin kue, ya. Nah, nanti tersisa adalah kuning telur. Nah, kuning telur ini sebelum kita keluarkan dari cangkang, kita perlebar lagi, cowakan pada cangkang, kemudian kita pindahkan ke kertas saring, ya. Nanti kertas saring akan menyerap sebagian dari albumin, ya. Ini harus hati-hati karena membran dari kuning telur kalau kita kasar dalam menggeser-geser di kertas saring, nanti bisa robek. Ini harus pelan-pelan dipindah ke kertas saring 1, kertas saring kedua, sampai dengan albuminnya tidak ada lagi. Nah, terakhir kita pecahkan dan kita pindahkan kuning telurnya ke gelas, ya, gelas ukur. Nah, kemudian sesuai dengan resep kita campurkan sesuai dengan persentasenya. Nah, bahan pengenceran sudah disiapkan itu disimpan di dalam water bath, ya, supaya suhunya sesuai dengan suhu ejakulat yang dikeluarkan oleh pejantan. Nah, sekarang caranya bagaimana kita mengencerkan, ya. Ada 1 tahap ataupun 2 tahap, ada 3 tahap. Nah, yang ini kita contoh menghitung dulu, ya, menghitung bagaimana kita menentukan volume pengencer yang harus disiapkan, ya. Ini contoh, kita memperoleh ejakulat 5 ml, ya, dengan konsentrasi 1000 juta per mili dengan motilitas 80%. Nah, kita tahu dosis IB 25 juta, spermatozoa dalam 1/4 mili. Nah, kita hitung saja dengan rumus dari 5 mili kali 1000 juta kalikan 80% dibagi dengan dosis IB, ya. Nanti akan diketahui berapa jumlah sapi betina yang bisa di IB, yaitu menjadi 160 ekor, ya. Nah, 1 ekor sapi akan menerima 0,25 mili atau 1/4 cc. Nah, dari situ kita bisa menghitung lebih lanjut berapa total semen cair yang harus disiapkan, yaitu 1/4 cc dikalikan 160 menjadi totalnya 40 ml. Dari 40 liter ini berapa jumlah pengencernya, ya kita kurangin saja, ya. 40 mili dikurangi ejakulatnya 5 mili menjadi 35 mili. Jadi kita harus menyiapkan 35 ml bahan pengencer. Tapi jangan dibuat pas 35, ya. Buat lebih, ya, sekitar 5-10%-nya, ya. Tapi dalam praktikum ini kita buat 50 mili supaya memudahkan perhitungan saja, ya. Nah, idealnya adalah sekitar 5-10 mili. Kalau terlalu banyak lebihnya nanti itu mubazir, ya, menjadi tidak tergunakan. Nah, ini kita contoh, ya. Kita mau mengencerkan dengan 1 tahap. Tapi sekali maksudnya begini, ejakulat langsung dikasih pengencer. Itu 1 tahap, ya, langsung dicampur selesai. Nah, kita di 1 tahap ini kita menyiapkan, misalkan kita menyiapkan 50 mili bahan pengencer, ya. Yang harus diingat, yang fix itu adalah gliserol dan kuning telur, ya. Gliserol kita pakai 6%, kuning telur kita pakai 20%. Ini sudah 26, ya, persen. Sehingga sisanya adalah 74% itu untuk buffer. Yang kombinasi tadi ada tris, ada fruktosa, ada dan sebagainya, antibiotik, ya. Itu menjadi dikalikan dengan total volume 50 mili akan dapat volume gliserolnya 3 mili kita harus siapkan. Kemudian ada kuning telur 10 mili dan buffernya, ya, yang kombinasi banyak tadi resep itu 37 mili. Totalnya 50 mili. Nah, ini dilakukannya di mana? Di suhu ruang, ya. Langsung saja dicampur 5 mililiter, ya, semen dengan 30 mili. Kemudian dihomogenkan secara langsung dicampur, ya. Seperti adik-adik mau bikin sirup, ya. Nah, siapkan gelas, tuangkan sirupnya, kemudian tuangkan airnya sehingga diperoleh air minum sirup. Nah, itu gambarannya. Langsung 1 tahap, langsung dicampur, ya. Oke, dari sini mudah dipahami. Kita lanjut ke 2 tahap. Nah,
Pada dua tahap ini kita harus menyiapkan dua bagian pengencer, ya. Dua bagian pengencer, yaitu pengencer tanpa gliserol dan pengencer dengan gliserol. Ini lagi-lagi kita pakai perhitungan yang mudah, ya. Kita coba pakai menyiapkan 50 mili tanpa gliserol dan 50 mili tanpa dengan gliserol, ya. Idealnya ya jangan banyak-banyak, kita bisa bikin 20 mili ya gitu ya. 20 dulu kan 40 masih boleh ya. Ini kita pakai perumpamaan 50 mili. Pertama kita membuat bahan pengencer tanpa gliserol. Seperti yang pertama tadi ya, kita sudah hitung berapa materialnya. Yang fixnya adalah kuning telur. Dia mengambil porsi 20%. Sehingga 80% adalah buffernya. Oke. Menjadi kalau 50 mili berarti 10 milinya kuning telur dan 40 mili adalah buffernya. Nah, tanpa gliserol ya, itu adalah bahan pengencer A. Kemudian kita menyiapkan bahan pengencer B. Nah, karena nanti kedua bahan yang dicampur, nanti karena dua tahap. Sehingga konsentrasi gliserolnya adalah 2 kali lipat. Kita tadi patokan 6 sampai dengan 10% ya. Kita pakai yang 6%. Kalau dengan dua tahap ini berarti kita 2 kali lipatnya gliserol menjadi berapa? 6 kali 2, 12%. Kuning telur 20%. Jadi total berapa? 6 mili dan 10 mili. Kan 32% ya dari 50 mili. Total 16 mili sehingga buffernya sisanya adalah sekitar 68% ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ya. Ada bahan pengencer A dan bahan pengencer B ya. Jadi ini perbandingannya adalah 1 dibanding 1. Dua tahap maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah ejakulat kita tambahkan dengan pengencer A dulu ya, dengan pengencer A kemudian dihomogenkan. Tahap berikutnya ditambahkan bahan pengencer B ya, kemudian dihomogenkan. Jadi berapa volume pengencer A? Ya 35 dibagi 2 berapa? 17,5. Jadi ejakulat 5 mili kita tambahkan 17,5 pengencer A, homogenkan, tambah lagi 17,5 pengencer B yang ada gliserolnya yang 2 kali lipat tadi ya. Maka konsentrasi gliserol akan terencerkan menjadi separuhnya ya. Tadi kan 20%, dia akan menyebar menjadi 6%. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi ada dua tahapan. Tahap pertama dicampur dengan tanpa gliserol, tahap kedua dicampur dengan pengencer dengan gliserol. Sehingga total volume dan total konsentrasi tetap sama. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah pengemasan atau packaging ya. Packagingnya bisa menggunakan ampul ya. Ampulnya ini berisi larutnya. Sedangkan semennya itu dijadikan dalam bentuk pelet ya. Saat mau ditowing ya kita tinggal masukkan saja pelet ke dalam pengencernya. Tapi juga ada yang lain dalam bentuk straw ya. Ada straw yang mini atau yang straw yang mediumnya. Nah, ini kalau yang di BIB Lembang itu ada beberapa warna ya. Dan ini berdasarkan pejantannya. Kalau pejantannya angus, pakainya yang warna oranye. Kalau yang pejantannya biru berarti Brahman. Kalau yang putih itu biasanya FH. Ya, ini adalah warna-warna straw yang dipakai di sana. Ya. Sehingga pada saat nanti belanja kan sudah tinggal mau warna apa, gitu kan, sudah tahu dia breednya apa. Macam-macam straw ya tadi sampaikan, ada yang mini tube, ada yang ini ya, ada yang kecil, ada yang panjang gini ya. Nah ini ada sumbatnya ya, ada sumbat pabriknya ini dari bahan katun ya. Ini yang bisa bergeser ya, bergeser untuk mendorong semen di dalam straw. Kemudian di sebelah satunya ada namanya sumbat laboratorium. Ini adalah sumbat yang dilakukan pada saat setelah semen dimasukkan ke dalam straw. Kemudian beberapa sumbat itu ada yang dari bahan logam sehingga bisa menempel untuk mengambil kalau strawnya jatuh di dalam kontainer. Kemudian alat yang lain lagi kita ada printer ya. Printer tadi ya, karena walaupun sama-sama angus begitu kan ada harinya, ada nama pejantannya ya. Itu harus kita sertakan di dalam mencetak labeling di strawnya. Kemudian dalam mencetak ini ya diprintingkan di sini, dicetak
kode-kodenya. Kemudian ada yang namanya cartridge. Cartridge ini adalah tempat di mana straw tadi ya ditempelkan ya. Ini belum diisi dan ini sudah diisi. Caranya bagaimana mengisinya? Ya disusun, ada alatnya. Kalau kita pakai manual pakai tangan lama kan. Nah, ini sudah didesain di mana ada relnya ya. Relnya kita tinggal sekop saja. Sekopnya ditarik dari sini ke sana ya. Nanti otomatis strawnya akan memposisikan diri. Nah, pada saat menarik dengan jumlah yang banyak kan pasti berlebih akan terkumpul di sebelah sini. Nah, straw yang sudah menempel ya di bila-bila ini perlu kita tekan menggunakan ini penekan supaya masuk ya, sehingga tidak lepas. Kemudian setelah itu akan dimasukkan. Setelah ini selesai, kita harus seal ya, pasang sealnya. Sealnya ada dari bahan plastik, ada yang dari bahan logam tadi ya. Ini contoh untuk yang plastik dan logam. Ini dimasukkan dengan alat sealernya satu sisi ya. Nah, kemudian selanjutnya diisi dengan semen yang sudah kita cairkan tadi ya. Dicair yang sudah diencerkan, kita masukkan dengan alat filler ya. Kalau tidak ada filler bagaimana? Kita modifikasi saja ya. Fillernya di sini ada jarum-jarum dan yang menyambung dengan selang di tempat semen yang sudah diencerkan tadi. Nah, ini cara jika kita tidak punya mesin, kita modifikasi menggunakan spoit, kemudian ada selang adapternya ya. Nah, kemudian di sini nih ada mikro pipet tipnya yang ujungnya itu ya. Ujungnya itu kan runcing. Nah, bagian runcingnya kita masukkan ke dalam selang konektor sehingga straw itu pada saat dimasukkan di bagian pangkalnya ini bisa masuk. Ya, kemudian pada mendekati daerah celah yang sempit dia akan tertahan ya. Nah, yang dimasukkan yang mana? Yaitu bagian straw yang ada sumbat pabrik ya, sehingga saat disedot udaranya kita sesuai dengan volume yang dikehendaki, semen cairnya akan naik ke atas ya. Selanjutnya kita seal ya. Seal. Ini adalah menggunakan satu jarum dan menggunakan banyak jarum ya. Kalau tadi dengan kita sedot menggunakan spoit, tapi bisa juga kita masukkan semennya ke dalam spoit, kemudian jarumnya satu-satu kita masukkan ke dalam strawnya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita letakkan ujung jarumnya itu mendekati dengan sumbat ini ya, sumbat pabrik ya. Kemudian sembari ditekan di posisi itu kita tarik berlahan ya, supaya tidak ada udara ya. Jadi dari pangkal sini sampai ke sana itu perlahan kita masukkan sambil ditarik sesuai dengan volume yang diperlukan. Bisa setengah cc atau bisa 1/4 cc. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya kita harus menutup ujung yang satunya ya, bisa pakai bola-bola tadi atau bisa juga menggunakan sealer atau hot plate atau kompor listrik atau pakai solder juga bisa. Selanjutnya itu kita print, ini contohnya pecahan namanya Bex 4 namanya ya. Kemudian ada nah kode-kode ini adalah sesuai dengan coding dari balainya ya. Angka ada tangan produksinya, tahun produksinya dan sebagainya. Kemudian setelah disil dengan sumbat laboratorium ini, kita harus memindahkan gap airnya ya, pakai udara ya. Karena dari tadi kita kan memasukkan dari sini ya. Ini penuh dengan semen ya. Nah, udaranya kan di sini semua. Nah, ini harus kita pindahkan ke tengah. Ya. Caranya bagaimana ya? Kita gerakkan tadi cartridge yang sudah ada, straw yang sudah berisi semen yang sudah disil ya, kita kibaskan dengan tenaga ya, supaya terjadi pergeseran udara ke arah tengah. Yang dipegang adalah bagian sini, nanti kita kibaskan begitu ya, otomatis nanti udaranya akan bergeser karena semennya akan menempati dua sisi. Ini kenapa penting? Nah, ini penting adalah untuk distribusi tekanan pada saat dibekukan. Bagaimana kita ketahui cairan kalau disuhu beku kan mengembang dia ya, dia berubah ukurannya semakin besar.
Sehingga pertama harus tetap ada udara di dalam straw. Nah, udara ini harus berada pada posisi yang seimbang, ya. Sehingga diletakkan di tengah dari straw-nya. Kemudian, straw yang sudah kita isi, kita masukkan ke dalam ini. Ini namanya kaset, ya. Kaset tempat meletakkan, ini bisa berisi 4, 5, 6 straw di dalam kaset ini, ya. 1, 2, 3, masing-masing ada 5, 6 straw atau lebih tergantung kapasitasnya, ya. Nah, kemudian kaset ini nanti kita masukkan ke dalam goblet, ya. Oke, sebelum masuk ke goblet, dalam kaset ataupun tanpa kaset, nah ini harus kita ekuilibrasi dulu, kita adaptasikan dulu sebelum kita masukkan ke suhu beku. Jadi adaptasi ekuilibrasi ini penting, ya, karena kalau kita langsung bekukan akan terjadi kekagetan, kejutan suhu yang luar biasa bagi spermatozoa, ya. Terbayang kan dari suhu ruangan masuk ke suhu minus hampir 200 derajat Celcius, ya. Berapa lama kita masukkan di refrigerator, ya, cool top atau refrigerator, yaitu sekitar 4-6 jam. Lumayan, ya, seperempat hari, ya. Di refrigerator kan suhunya sekitar 4 derajat, ya, sekitar 2-5, kadang juga sampai 8. Itu kita perlu 4-6 jam. Ya, ini pada sapi. Ini kita masukkan di refrigerator, bukan di freezer. Ingat, bukan di freezer. Freezer kan beku 0, ya, atau minus 20. Ya, kita masukkan di refrigerator selama 4-6 jam. Nah, kalau di domba berapa lama ekuilibrasinya? 3 jam, ya. Ini berdasarkan penelitian ini perlu sekitar 3 jam, lebih cepat daripada sapi. Nah, kemudian tahapan pembekuan. Nah, pembekuan ini kita menggunakan uap nitrogen cair. Caranya bagaimana? Ya, straw tadi yang sudah dikaset, yang sudah di kaset, ya. Itu kita uapkan atau kita letakkan di atas nitrogen cair. Caranya kita siapkan styrofoam, ya. Kemudian kita letakkan penyangga, ya, penyangganya. Kemudian kita tuangkan nitrogen cair, nanti akan terlihat uapnya. Nah, kemudian baru kita letakkan straw-nya di atasnya. Tidak boleh terendam. Dia adalah diuapkan atau diuapi dengan uap nitrogen cair. Dan ini suhunya beku, ya. Uap nitrogen itu suhunya beku. Ya. Berapa lama di sini? Nah, sekitar 1-20 menit. Ya. Nanti yang habis dari refrigerator kita masukkan ke uap nitrogen. Nah, setelah 20 menit langsung kita cemplungkan itu masukkan ke dalam nitrogennya, ya. Tinggal dimasukkan ke dalam nitrogennya sehingga terjadi pembekuan lebih lanjut. Nah, setelah itu disimpan atau penyimpanan, ya. Nah, sudah beku itu dimasukkan ke dalam dari kaset, ya, straw dalam kaset, masukkan dalam goblet. Nah, gobletnya nanti masukkan kanister di dalam ini kontainer. Nah, kontainer ada macam-macam, ya, sesuai dengan kapasitasnya, ya. Tetapi ingat, nitrogen itu selalu menguap, ya. Penguapannya ini bervariasi, ya. Rata-rata paling rendah itu 0,1 liter per hari, ya. Ya, tapi sebagian besar itu 0,2 liter per hari. Dengan kapasitas kontainer 10 liter, 18, 21, 34 dan 35, ya. Ini kita lihat 34 dan 35 liter, ini kenapa berbeda laju penguapannya? Kita lihat pasti ada perbedaan lebar daripada lubang di lehernya, ya. Lihat ini, ya. Diameter lehernya 91, ya. Yang ini 119. Artinya semakin lebar diameter leher, itu akan semakin luas areal untuk menguap, ya. Jadi nanti diperhatikan, ya, untuk membeli kontainer itu lihat kapasitasnya, ya, kemudian lihat ininya spesifikasinya dari leher, karena yang menentukan laju penguapan. Karena semakin banyak yang menguap, maka akan semakin banyak jumlah nitrogen cair yang keluar, ya, sehingga harus cepat mempertahankan perendaman itu harus semakin sering untuk diisi lagi. Nah, ini adalah
bagian dari kontainer ya. Kontainer itu ada beberapa lapis ya. Ini yang luar ini adalah lapisan logam, kemudian dalam ya ini juga logam juga. Tetapi di antara kedua lapis itu ada yang namanya material yang untuk kedap suhu ya. Bisa juga vakum, bisa juga diisi dengan material yang kedap suhu, sehingga suhu minus hampir 200 di dalamnya itu tidak terpengaruh oleh suhu yang di luar ya. Nah, di sini kontainer itu ada yang namanya kanister ya, kanister atau gayung, atau kalau yang sudah pernah beli minyak ya atau bensin motor yang di pengecer pinggir jalan itu kan ya. Bukan yang dibotolin, yang masih belum dibotol itu kan ada gayungnya. Gayung kan ada 1 liter, 2 liter gitu ya. Seperti itu ya untuk daripada kanister. Kemudian di dalamnya ada goblet-goblet. Nah, goblet seperti gelas-gelas plastik ya, warnanya bervariasi. Ini bisa mengikuti dari breednya ya. Ada goblet yang besar, ada goblet kecilnya ya. Ini sesuai dengan kapasitasnya ya. Bahannya dari plastik. Tentunya plastik yang tahan beku ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya ya? Pertama kita masukkan ya straw semen beku tadi ke dalam goblet. Goblet masukkan ke kanister. Kemudian kanister dimasukkanlah ke dalam kontainer ya. Gitu. Nah, setelah masuk di kontainer ini kita harus evaluasi tadi ya PTM-nya. Dilakukan caranya bagaimana kita ambil ya. Kita ambil minimal 3 ya. Kalau statistik kan minimal 3 sampelnya. Kita ambil dengan cepat, kemudian kita towin dan kita amati di mikroskop. Nah, PTM-nya harus lebih dari 40%. Nah, caranya bagaimana ya? Kita ambil beberapa tadi, ambil 3 lah minimal ya. Kemudian sebelumnya kita sudah siapkan terlebih dahulu air hangat ya, 37 derajat ya di dalam waterbath. Kalau waterbath kalau nggak ada termometer kita siapkan termometer ya. Kemudian kita masukkan ya. Nah, pengambil straw dari kontainer itu tidak boleh berlama-lama ya, jangan sampai lebih dari 10 detik. Artinya kita harus dekatkan ya, kita harus dekatkan ini untuk buat towingnya ya, cairan hangatnya dekat dengan kontainer, kita ambil langsung kita masukkan ke dalam air hangat. Ini misalkan kita pakai 30 derajat Celcius, maka dia ditowing sekitar setengah menit. Nah, selanjutnya kan masih basah-basah tuh ya, kita harus lap dulu. Kemudian kita potong sumbat lap ya. Setelah dipotong, kemudian kita teteskan yang sudah tadi itu terpotong jadi terbuka. Kita taruh di objek glass dan kita amatin di bawah mikroskop. Nah, ini penting ini untuk perhatikan ya. Pada saat mengeluarkan ini ya kanister ya, di dalam ada goblet, tidak boleh melebihi leher kontainer ya, karena ini ada perubahan suhu yang ekstrim dari minus menjadi plus. Nah, itu adalah kejutan suhu yang luar biasa bagi spermatozoa. Sebaiknya kanister masih di dalam leher ya, kita ambil pakai pinset. Nah, dalam dalam mengisi nitrogen itu harus merendam semua bagian dari straw yang ada di dalamnya ya. Kanisternya terendam. Ini bisa kelihatan. Bisa juga menggunakan penggaris ya khusus untuk kontainer. Kita bisa matiin harian atau mingguan kapan harus diisi ya. Mengambilnya tidak boleh menggunakan tangan karena ini super beku ya, bisa meledak, sehingga perlu menggunakan pinset ya. Oke, ini bisa dilihat ya bahwa suhu di leher kontainer itu sangat drastis perubahannya ya. Jika sudah keluar ini sudah positif, kalau yang di dalam ini adalah negatif. Ini dalam suhu Fahrenheit ya, ini di dalam sekitar minus hampir 300 Fahrenheit. Kemudian kalau sudah makin keluar ini makin menjadi plus ya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas semen nantinya. Nah, sekarang manajemen pada kontainer semen beku. Nah, di setiap pos ya, pos layanan inseminasi buatan itu selalu ada minimal 2 untuk yang deponya ya, minimal 2. Yaitu yang pertama adalah ada kontainer operasional. Di dalamnya itu isinya adalah straw dalam kanister, dalam goblet ya. Itu ya. Nah, dalam goblet, dalam kanister itu di kontainer
operasional karena dia rutin ya buka tutup. Kemudian ada juga kontainer depo. Ini adalah untuk menyimpan nitrogen cair ya. Kita belanja menggunakan kontainer khusus untuk nitrogen cair ya. Nah, stok nitrogen cair ini secara berkala kita mengisikan di kontainer operasional ya. Selain itu juga ada kontainer kecil yang biasa dipakai untuk petugas IB. Seperti tumbler begitu ya. Dari bahan logam, jangan dari plastik ya. Nah, diisi sedikit kemudian ada bawa straw sesuai dengan permintaan layanan. Biasanya begitu. Nah, untuk mengecek ketinggian ini ya, ini harus dilakukan pada kontainer operasional ya. Ini secara berkala. Untuk mengecek bahwa nitrogen cair betul-betul merendam straw. Nah, tidak menggunakan kanister melebihi leher kontainer adalah penting tadi ya, seperti kita sampaikan bahwa kalau sudah di leher itu suhunya sudah berubah ya, karena akan berpengaruh terhadap spermatozoa. Nah, ini adalah tampilan dari kanister, dalamnya ada goblet, ada straw ya, ini terendam ya, terendam dalam nitrogen. Kemudian ini adalah depo-depo ya, nah ya, kontainer depo, ada kontainer operasional. Kemudian, nah kita evaluasi keberhasilannya ya. Ada 2 parameter, yaitu pertama parameter adalah post towing motility. Jadi motilitas setelah dibekukan seperti apa. Nah, kita evaluasi ya. Seperti kita ambil tadi minimal 3 biji ya, supaya ada ulangan. Ya, jika kita towing di suhu 37 derajat selama 30 detik atau sampai 75 ini selama 8 detik. Jadi semakin panas semakin cepat di towingnya ya. Itu harus lebih dari 40%. Yang kedua adalah recovery rate, yaitu kemampuan spermatozoa untuk merecover diri dari beku menjadi motil lagi ya. Ini caranya bagaimana ya, membandingkan motilitas setelah di towing ya, PTM-nya dibandingkan dengan motilitas sebelum dibekukan ya kan. Tadi waktu pada saat evaluasi kita sudah tahu bahwa motilitas semennya berapa, itu menjadi pembagi kalikan 100%. Nah, sehingga diketahuilah berapa recovery rate-nya. Oke, terima kasih tadi paparannya ya. Berikutnya ini adalah tugas untuk laporan. Pertama adalah laporannya sifatnya adalah individu dan tidak lengkap. Adik-adik harus menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan tahapan pembekuan semen ya, 1 tahap, 2 tahap. Silahkan dibuat jawabannya. Yang kedua adalah menjelaskan prinsip penting dalam proses pembekuan semen. Dan yang ketiga adalah ini diketahui soal ini ya, soal menghitung. Jika diketahui volume semen ejakulat sapi adalah 4 ml dengan konsentrasi 1100 ya juta spermatozoa per mililiter dan motilitas 75%. Dosisnya kita ketahui ya, 25 juta per 1/4 mili. Nah, pertanyaannya adalah berapa betina yang bisa di IB dengan ejakulat ini ya setelah diencerkan ya. Kemudian yang kedua yang B adalah berapa volume bahan pengencer ya yang bisa dipakai untuk kasus yang ini. Dan yang ketiga adalah atau yang C, nah, berapa volume pengencer semen beku ya yang harus disiapkan dengan metode 2 tahap. Nah, gitu ya. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan. Pertanyaannya bukan untuk menjawab soal laporan ya. Silahkan. Izin bertanya, dokter. Ya, Din. Untuk telurnya sendiri itu apakah harus pakai telur ayam atau boleh pakai telur bebek, dokter? Oke, sekarang telurnya mana yang bisa digunakan? Semua telur ya. Semua telur unggas ya. Telur unggas bisa digunakan. Khususnya telur-telur yang mudah didapat ya. Misalkan telur ayam layer ya, itu kan banyak tersedia di swalayan, di toko-toko kita mudah dapatkan. Atau telur itik atau telur bebek bisa dimanfaatkan ya. Tentunya ya ada perbedaan kadar dari nutrisi di dalam protein kuning telurnya. Masing-masing kan ada variasi ya. Begitu, Din. Ya, baik, dokter. Terima kasih. Yuk, yang lain ada lagi? Selamat sore, dokter. Ya, Nggih. Izin bertanya, dok. Tadi saya masih warna apa tentang yang tahap 2, dokter. Jadi tadi kan ada 2 yang dibuat, yaitu tanpa gliserol dan juga dengan gliserol. Nah, itu nanti dicampurkan lagi atau bagaimana, dok? Tadi saya kurang memperhatikan di situ, kurang paham juga gitu.
Oke, Bisa jadi mungkin mohon diulang dok ya. Terima saya kasih ulang dok. ya. Oke, makasih. Ini ya. Jadi untuk yang 2 tahap kita menyiapkan dua jenis pengencer ya, pengencer A dan pengencer B ya. Berbeda dengan satu tahap, kalau satu tahap kan langsung gliserolnya 6% ya. Kalau yang 2 tahap ini kita menyiapkan dua ya. Dua bagian, bagian A tanpa gliserol dan bagian B dengan gliserol. Dengan konsentrasi akhir gliserolnya adalah tetap 6%. Caranya bagaimana? Ya, yang pengencer A tanpa gliserol karena hanya buffer sama kuning telur saja ya dan antibiotik. Nah, itu yang pengencer B itu kan tetap ada kuning telur, kemudian ditambahkan gliserolnya. Itu 2 kali lipat kalau gliserolnya karena nanti akan ditambahkan ke pengencer A. Nah, supaya konsentrasi akhirnya tetap 6%, maka gliserol yang ditambahkan pada pengencer B adalah 2 kali lipat, yaitu kita berikan 12%. Sehingga pada saat dicampurkan antara A dengan B, konsentrasinya tetap 6%. Ya. Ini perbedaannya hanya proses penyampurannya ya. Yang pertama kita campurkan ejakulat dengan pengencer tanpa gliserol ya. Kemudian kita tambahkan berikutnya adalah pengencer dengan gliserol. Sekarang perbandingannya berapa yang pengencer A dan B? Ya kita tahu tadi misalkan pada kasus yang kita bahas tadi adalah kita perlu 35 ml pengencer kan ya. Kita bagi dua saja ya karena perbandingan 1:1 ya. Antara A dan B. Kita ambil 35 bagi 2 17,5 kan. Kita tambahkan 17,5 cc atau 17,5 ml pengencer A dengan ejakulat yang 5 mili tadi. Kita homogenkan, berikutnya kita tambahkan pengencer B 17,5 ya, setengahnya 35. Sehingga volume total pengencer 35 dan ejakulat 5 mili totalnya adalah 40 dan dihomogenkan. Begitu nggih, bisa ditangkap? Bisa dok, sudah sangat paham. Nah dok, saya ingin bertanya kembali. Tadi kan ada antibiotik dok. Itu kan di praktikum sebelumnya itu kan juga kita diberitahukan cara menghitung antibiotik. Nah, saya ingin mempertegas kembali begitu. Nah, untuk antibiotik itu tuh sudah termasuk ke dalam bahan pengencernya ya dok ya, berarti benar atau bagaimana dok? Jadi untuk antibiotiknya situ, semisal kita butuh bahan pengencer di sini kan 35 mili, semisal. Nah, kita sudah menghitung antibiotiknya yang akan ditambahkan begitu dok. Nah, 35 mili itu sudah termasuk antibiotiknya atau belum dok? Begitu. Oke, baik Terima ya. kasih dok. Yuk. Jadi antibiotik itu kalau volumenya besar, kita membuat misalkan 10 liter, itu pasti ketahui banyak sekali ya. Jadi itu idealnya sudah masuk dalam volume total ya. Volume total. Tapi karena kita menyiapkan dalam jumlah sedikit sehingga antibiotik yang kita makan 0,0 ya, sehingga dianggap sangat kecil dan nanti koma sekian sehingga untuk menerangkan agak sulit. Gitu kan ya. Tapi intinya adalah volume total pengencer itu sudah termasuk antibiotik ya. Boleh ditangkap? Bisa dok. Nah, sekali lagi dok. Jadi kemarin kan memang dijelaskan juga untuk praktikum sebelumnya ada yang kan kita kalau semisal kita mempunyai antibiotiknya bentuk serbuk atau bubuk begitu dok ya. Biasanya kan kita harus menyiapkan stok antibiotik ya dok ya dengan cara mungkin diencerkan dengan aquabides begitu ya. Nah, itu kalau semisal kita langsung pakai bubuk apakah tidak bisa dok? Atau harus ada stoknya terlebih dahulu begitu? Oke. Terima kasih Jadi dok. ya, kenapa kita harus menggunakan pengencer ya? Jadi kalau yang pen strep ini penicillin streptomycin ini biasanya sediaannya dalam bentuk powder ya. Karena jumlahnya kecil ya, hitungannya kan hanya sekian 1 gram atau setengah gram ya dalam vial itu ya, vial atau ampul ya, pokoknya botol itu ya. Nah, Iya dok. itu kalau nimbangnya pakai perlunya 0,000 mikrogram gimana? Susah kan? Sehingga supaya mudah kita buat stok dalam bentuk solution yang sudah diketahui EU-nya, international unitnya. Berapa juta EU, itu kan lebih mudah kalau sudah kita encerkan. Ya. Sehingga pada saat pengambilan kita cuma perlu sekian mililiter kan mengandung sekian EU. Nah, jadi sebenarnya pengencerannya itu lebih mudah dalam nanti pengambilan dosisnya.
Berbeda kalau kita membuat volume pengencer yang sampai dengan berliter-liter, ya itu dengan perhitungan apa yang lebih volume besar, mungkin antibiotiknya tidak perlu diencerkan, ya langsung ditaburkan di dalam pengencernya. Ini karena kita menggunakan volume yang kecil, sehingga untuk menimbang mikrogram antibiotik kan menyulitkan, ya sehingga diencerkan saja, sehingga kita nanti mengambilnya dalam bentuk solution. Begitu, G. Baik dok, mungkin saya tanya lagi boleh ya dok ya? Silakan. Kalau semisal kita selama bikin stok dokter, apakah ada waktu penyimpanan dokter? Apakah nanti berapa minggu atau bisa mungkin berapa tahun atau tidak ada waktu tertentu begitu dok? Oke. Yes. Jadi ini adalah protein. Protein ada rusaknya, artinya ada kadaluarsanya ya. Walaupun kita sudah tambah antibiotik ya, tentu protein akan terlalu lama disimpan akan rusak ya. Sebagai contoh saja, kalau kenapa alat-alat test kit yang berbasis protein itu tidak bisa lama disimpan, ada masa expired date-nya. Termasuk juga pengencer ini karena tadi bahan utamanya kan sebagian besar ada proteinnya ya. Dari kuning telur gitu kan ya. Walaupun ada gula-gula kan juga menarik bagi mikroba untuk tumbuh kembang kan. Walaupun ada antibiotik tetap saja ya ada masa expirednya. Jadi sebaiknya dibuat fresh ya. Sehingga kenapa saya sampaikan di awal tadi, jangan membuat terlalu banyak karena nanti akan lebihannya itu akan menjadi tidak terguna kalau hanya sekali ya. Kecuali kalau memang kita di industri yang rutin ya produksi semen cair maupun semen beku itu kan harus selalu tersedia sehingga pada penampungan setiap saat langsung bisa dipakai. Begitu nggih? Baik dok, terima kasih banyak. Yuk, yang lain ada lagi? Tidak ada? Oke, yang belum absen silahkan absen ya. Jangan lupa diisi absensinya, kita cukupkan praktikum sinkronos pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat ditangkap dengan baik ya, jangan dilupakan. Jadi terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Selamat sehat sore, semua dok. ya. Iya dok. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. ini saya tutup Terima kasih ya. dok. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, Terima kasih dokter. 1. Bye Terima kasih dokter. bye. Yuk, makasih Baik, semuanya. Sehat-sehat ya.